Sesuai judul makalah kita, pembahasan kita yaitu pembangunan politik era Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1968. Saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poinnya. Yang pertama yaitu demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu demokrasi dekrim presiden pada tahun 1959. Yang ketiga yaitu Partai Komunis atau Nasakom, atau yang dibilang dengan nasionalisme, agama, atau komunisme. Yang keempat yaitu bidang ekonomi. Yang kelima, Gerakan 30 September atau G30S. Yang keenam yaitu transisi ke Orde Baru. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekret Presiden Republik Indonesia 1959. Dekret ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekret tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekret juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut, sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah 4 partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Setelah dekret disampaikan, fungsi parlemen beralih ke tangan Presiden Soekarno. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya, ia mencela demokrasi barat yang dalam grup Adam 2011. Lebih jauh, Soekarno menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang berapa bulan kemudian dinamakan Manipul (manifestasi politik) yang isinya berintikan Usdek atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipul Usdek adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Soekarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Dalam kurung Motif 1981, sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS yang sudah tunduk pada Soekarno menetapkan Manipul Usdek sebagai garis besar haluan negara dalam kurung GBHN dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini. Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Naskom, singkatan dari nasionalisme, agama, komunisme, adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah dipikirkan oleh Soekarno sejak lama. Naskom diharapkan dapat mengakomodir tuntunan hingga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Meski demikian, berbagai presiden yang mendirikan Islam di tahun 1950 dan 1960 seperti Darul Islam membuat Soekarno cenderung meminggirkan Islam. Selain itu, Soekarno melarang Masyumi pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan
juga berkurang meski sikap resmi mereka mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin relatif 2013. Di sisi lain, kekuatan komunisme semakin terkonsolidasi di masa ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin dekat dengan Soekarno, tapi bukan berarti Soekarno tidak paham soal itu. Justru sebaliknya, kekuatan tentara dan polisi diperkuat sehingga mampu menyimbangkan kebangkitan komunisme saat itu. Mortimer 2006. Selain dari legislatif, angkatan bersenjata dan polisi juga mulai hadir, bahkan di eksekutif, dengan Soekarno mengangkat badan pejabat dari layanan kementerian pemerintah di kabinet negara, selain dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pada bulan Maret 1963 di Bandung, Jawa Barat, Soekarno dengan pelanggaran berat terhadap UU 1945 terpilih menjadi presiden seumur hidup atau Panglima Besar Revolusi. Dengan bantuan angkatan bersenjata dan polisi termasuk wakil-wakil mereka untuk majelis seperti yang disarankan oleh Nasution, merupakan pukulan telak terhadap rencana PKI merebut jabatan Presiden Nasution 1966. Di bidang ekonomi, pada tanggal 3 Desember, Serikat Pekerja PKI dan PNI mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa personal dari angkatan bersenjata akan menjalankan perusahaan ini sebagai gantinya. Tindakan ini kemudian memberi angkatan bersenjata peran ekonomi utama di negara itu. Lev 2009. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi, mendevolusi mata uang sebesar 25% dan menyatakan bahwa semua Rp 500 dan Rp 1000 uang kertas selanjutnya akan bernilai 1/10 dari nilai nominalnya. WE 20112.2109. Sementara itu, tindakan anti etnis Tionghoa termasuk pemulungan dan pemindahan paksa ke kota-kota semakin merusak kepercayaan ekonomi. WE 20112.2125. Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 10% per tahun. 100% per tahun. Persoalan lain yang mengemukakan di masa demokrasi terpimpin ini adalah kasus Irian Barat. Lewat operasi Trikora, Soekarno dianggap telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Papua Barat yang saat itu masih di bawah pengaruh Belanda. Heid Luthel 2007. Urusan lain ini adalah kontroversi dengan Malaysia, yang pada gilirannya membuat Soekarno mendeklarasikan diri bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selama pidato Hari Kemerdekaan 1964, Soekarno secara terbuka mencela Amerika Serikat. Kampanye anti-Amerika terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam. Film-film Amerika dilarang perpustakaan Amerika dan di bangunan-bangunan lain diserang. Jurnalis Amerika dilarang dan bendera Amerika sering dikoyak. Faram 2007. Poster-poster propaganda anti-Amerika berukuran besar di pasar sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan pada bulan Agustus 1965. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari dana moneter internasional dan Bank Dunia. Dan dalam pidato hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus mengemukakan Pros Jakarta Phnom Penh Honai Peking Pyongyang dan mengatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai dalam beberapa bulan mendatang. Lev 2009. Pada tanggal 27 September, Jenderal Nasution mengemukakan bahwa dia menentang rencana pembentukan Angkatan Kelima dan nasakonisasi.
seluruh angkatan bersenjata. Pada malam 30 September 1965, 6 jenderal diculik dan dibunuh, dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai Stadion Radio Nasional dan Pusat Jakarta. Meskipun G30S dengan cepat dihancurkan oleh Soeharto, gerakan itu menandai berakhirnya perang demokrasi terpimpin dan Soekarno sebagai presiden yang efektif. Pembahasan kedua yaitu pembangunan politik pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai pada tahun 1998. Saya akan menjelaskan sedikit juga tentang poin-poinnya. Yang pertama yaitu stabilitas politik, yang kedua militer, yang ketiga pembangunan ekonomi dan sosial, dan yang keempat yaitu krisis dan reformasi. Orde Baru adalah satu periode dalam sejarah Indonesia yang berawal dengan naiknya Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1966 sampai lengsernya pada tahun 1998 untuk menggeser rezim Orde Lama yang dinakodai sebagai besar oleh Presiden Indonesia. Sebelumnya Soeharto, Orde Baru dikesankan sebagai periode yang stabil dan memiliki tingkat konstituitas tinggi atau faith dan kaste pada tahun 1998. Selain itu, order ini juga menggambarkan zaman yang mengalami perubahan ekonomi yang mengesankan melalui penambangan minyak dan mineral secara masif. Terakhir, Orde Baru erat kaitannya dengan kebangkitan kapitalisme di Indonesia. Pada awalnya terwujudnya Orde Baru juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu, ditandai dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Orde Baru resmi berdiri Patriotis pada tahun 1998. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatahannya seluruh kehidupan rakyat, bangsa, negara, dan para kemurnian pelaksanaan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan ini, langkah pertama yang ditempuh adalah memberangus segala hal yang berkaitan dengan komunisme, ideologi yang dicap sebagai musuh utama rezim atau patriotis pada tahun 1998. Orde Baru juga merupakan perwujudan aspirasi sebagai kalangan intelektual, masyarakat sipil, dan tentu saja militer. Kelompok intelektual dan masyarakat sipil yang kerap disebut sebagai Angkatan 66 ini menjadi garda dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaruan menuju zaman baru atau Rikles 2008. Namun dalam perjalanan faksi militer yang kemudian mendapatkan dukungan sekelompok kecil masyarakat sipil yang telah mendominasi rezim, Orde Baru, anggota aliansi dari kelompok intelektual dan pemuda banyak yang kemudian diasingkan. Di masa ini Soeharto masih fokus dalam doktrinasi ideologi negara sama seperti yang dilakukan pada rezim Orde Lama pada Paine dan Castle pada tahun 1998. Hal ini masih dilakukan terutama sejak diadakan penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila pada tahun 1978 atau realita pada
tahun 2018. Sasaran dari penataan ini adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, pegawai negeri, kaum profesional, pegawai swasta, dan sejumlah pemuka dan aparatur desa. Di awal Orde Lama, sekitar pada tahun 1967 atau 1973, pemerintah membuat kebijakan di bidang ekonomi agar kondisi perekonomian Indonesia stabil. Berbagai ancaman pembangunan dalam periode 5 tahunnya diciptakan dengan nama Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repetilita. Dengan kebijakan ini, harapan program pembangunan dapat terpusat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia di level makro. Ekonomi makro yang stabil diharapkan dapat merembes ke sektor-sektor penunjang ekonomi yang seperti pertanian, manufaktur, peternakan, hingga industri lainnya. Selain itu, dalam Orde Baru, praktik pembangunan nasional juga harus dilandasi oleh motivasi politik, ekonomi, dan sosial yang saling berkelindan. Ini disebut sebagai trilogi pembangunan. 3 pilar ini diharapkan dapat menjaga stabilitas nasional di masa pembangunan Indonesia Suhardiman 1996. Lebih jauh, stabilitas nasional pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Nah, pada perjalanannya impian dibangun di awal Orde Baru mulai sirna setelah berlangsung 31 tahun. Para tokoh nasional mulai melihat Orde Baru keluar dari perancangan awalnya Retnowati 2018, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh elit-elit negara membuat rezim menjadi tidak stabil. Pergeseran kepentingan ini utamanya difasilitasi oleh sistem birokrasi yang berbentuk hierarkis, patrimonial, Patriotis 1998. Struktur birokrasi memungkinkan para birokrat dari pucuk pimpinan hingga tingkat bawah bermanuver dengan anggaran negara. Publik tertentu menyadari hal ini, namun bagi mereka yang kritik terhadap rezim akan hilang secara misterius. Beberapa nama aktivis bahkan tidak pernah ditentukan lagi sampai saat ini. Menjelang berakhirnya periode Soeharto, Indonesia mengalami krisis. Nah, ekonomi yang luar biasa, gelombang krisis yang terjadi di luar negeri turut berdampak ke perekonomian Indonesia. Fundamental ekonomi yang lemah membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah dan mencapai titik terhadap pada Mei 1998. Subandoro 1999. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ketika menggantikan Presiden Republik Indonesia disusul dengan kelahiran dan kelangsungan berbagai krisis dalam waktu yang cukup panjang.